Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Purwahyu Kusuma dari Prodi Manajemen Perasaan Publik. Saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Analisis Kuantitatif Efektivitas dan Pengendalian Risiko Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau PSPS di Provinsi Sumatera Utara pada kondisi fluktuasi harga bahan bangunan. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yang pertama, urgensi program. Penyediaan rumah layak huni atau RLH merupakan amanat konstitusional untuk meningkatkan kesejahteraan MPR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Pada program PSPS menjadi dukungan dana stimulan untuk pembangunan rumah swadaya. Yang kedua, permasalahan utamanya itu adalah fluktuasi harga bahan bangunan seperti semen, besi, dan kayu menyebabkan biaya melebihi bantuan tetap itu sebesar 20 juta rupiah per unit, yang menyebabkan kualitas menurun dan pembangunan tertunda. Kebutuhan penelitiannya, minim analisis kuantitatif terhadap pengaruh fluktuasi harga terhadap efektivitas PSPS dan peran pengendalian risiko yang dilakukan oleh fasilitator dan tim teknis. Lokasinya berada di Provinsi Sumatera Utara sendiri. Masih banyak rumah tidak layak huni yang menjadi alokasi PSPS di Provinsi Sumatera Utara, yang menyebabkan menjadi program yang sangat vital bagi daerah. Risiko internalnya adalah administrasi perswadayaan, dan eksternalnya itu kenaikan harga akibat faktor ekonomi makro dan logistik wilayah. Tujuan penelitiannya menganalisis efektivitas dan pengendalian risiko PSPS di Sumatera Utara pada kondisi fluktuasi harga bahan bangunan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis pengaruh fluktuasi harga bahan bangunan terhadap efektivitas program PSPS di Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, mengevaluasi implementasi pengendalian risiko oleh pemangku kepentingan, di mana pemangku kepentingan ini adalah tim teknis dari Balai Perumahan Sumatera II. Tujuan yang ketiga adalah menganalisis pengaruh fluktuasi harga bahan bangunan terhadap efektivitas program PSPS di Provinsi Sumatera Utara, di mana rumah layak huni di Sumatera Utara ini masih harus mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Yang keempat adalah merumuskan model kuantitatif komprehensif yang menggambarkan hubungan antara fluktuasi harga, pengendalian risiko, dan efektivitas program PSPS sendiri. Manfaat penelitiannya yang pertama adalah terkait manfaat teoritis, mengembangkan teori efektivitas program pembangunan dengan menambah dimensi sensitivitas harga dan resiliensi program. Yang kedua, memberikan bukti empiris terhadap pengembangan model anggaran tetap fixed rate dalam menghadapi fluktuasi ekonomi. Yang ketiga, mengembangkan model baru pengendalian risiko sebagai variabel moderasi dalam proyek sosial seperti bantuan perumahan stimulan swadaya. Kedua adalah manfaat praktis. Yang pertama itu menjadi landasan kebijakan dalam penetapan nilai bantuan PSPS yang lebih adaptif terhadap dinamika harga bahan bangunan. Yang kedua adalah memberi panduan manajemen risiko bagi fasilitator lapangan dan tim teknis untuk menjaga efektivitas program untuk tetap berjalan. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan basis data kuantitatif regional untuk riset dan kebijakan pembangunan perumahan di masa depan. Metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitiannya adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis eksplanatif atau kausalitas, dengan tujuan mengukur pengaruh fluktuasi harga terhadap efektivitas dan peran pengendalian risiko. Lokasi dan waktunya berada di Provinsi Sumatera Utara. Periode data tahun 2023 sampai tahun 2025. Populasi dan sampelnya adalah penerima PSPS sendiri, fasilitator, dan tim teknis dengan teknik stratified, random sampling atau MPR, dan purposive sampling, yaitu adalah fasilitator dan tim teknis. Variabel dan teknik analisis. Variabel penelitiannya adalah variabel X
adalah fluktuasi harga bahan bangunan, variabel Y, efektivitas program PSPS seperti kualitas bangunan dan ketepatan waktu. Dan variabel N-nya adalah pengendalian risiko fasilitator, satuan harga standar, swadaya MPR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Sumber dan jenis data. Data primernya adalah kuesioner dan wawancara struktur. Data sekundernya adalah data PSPS dan laporan SNVT dan SHS atau satuan harga standar. Teknik analisis data adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, dan regresi linear berganda dan moderat regression analysis atau RA. Dan output yang dihasilkan adalah model hubungan fluktuasi harga bangunan, efektivitas program PSPS, dan pengendalian risiko. Sekian presentasi dari penelitian saya ucapkan terima kasih.